kasih untuk guru saya, Prof. di bawah, untuk pengantarnya. Mohon izin Prof, saya mulai. Saya akan share screen dulu. Selamat siang, para guru besar, senior, sejawat sekalian. Seperti disampaikan oleh Prof. di bawah, topik yang akan saya bawakan adalah mengenai the era of pan-genotyping treatment for chronic hep C, benefit of fixed dose combination. Jadi saya akan menyampaikan mengenai penggunaan DAA pan-genotype pada hepatitis C. Dalam lebih kurang 25 menit ke depan, saya akan bahas mengenai hepatitis C virus, DA, lalu masuk kepada DAA sebagai terapi pilihan saat ini, lalu lebih spesifik lagi sofosbuvir, velpatasvir, dan kemudian saya akan tutup dengan rekomendasi terapi dari beberapa guidelines. Nah, kita mulai pada bagian pertama, saya sebut hepatitis C, virus yang sedang viral. Ya mungkin untuk kita ya, karena sebetulnya mungkin untuk dunia sebetulnya mungkin virus SARS-CoV-2 yang lebih viral. Untuk bidang liver, kenapa dikatakan viral? Tentunya karena kita ikut happy, ikut bangga pada saat 3 peneliti mendapat hadiah Nobel 2020 sebagai penemu virus hepatitis C, yaitu Alter, Newton, dan Rice. Mereka dikatakan sebagai pendahulu yang pada akhirnya membuat kita semua bisa mengobati virus ini. Jadi pada akhirnya kita bisa menemukan antivirus yang efektif. Jadi itulah yang mendasari kenapa dianggap riset mereka atau penemuan yang dilakukan oleh 3 peneliti ini bermakna penting buat penduduk dunia. Jadi tahun 89 awal para peneliti ini menemukan virus hepatitis C yang tadinya kita tidak kenal atau para klinisi tidak kenal, sehingga dinamakan sebagai virus non-B, non-A, non-B, atau pernah juga disebut sebagai post-transfusion hepatitis, karena banyak pasien habis hepatitis C terjangkit virus ini. Dan baru 2014 kita mendapatkan obat yang bisa menyembuhkan. Nah, perjalanannya cukup panjang kalau kita lihat. Dari sejarah ditemukan tadi 80-an, 89, terapi yang mengarah kepada kesembuhan ini sebetulnya dimulai pada 2011 ketika ditemukan direct acting antiviral generasi pertama, yaitu boceprevir, telaprevir. Waktu itu kita sudah cukup happy, walaupun efek samping cukup banyak pada saat pasien diberikan kombinasi interferon dengan boceprevir, telaprevir. Nah, ternyata dengan berjalannya waktu terjadi kemajuan pesat dari awal boceprevir, telaprevir ini. Jadi kalau kita ringkas dalam sejarahnya terapi hepatitis C itu, awalnya adalah interferon, kemudian interferon ini diperbaiki ibaratnya menjadi pegylated interferon dan ribavirin, lalu belakangan ini interferon ditinggalkan, muncullah direct acting antivirals plus ribavirin. Nah, interferon kita tahu dulu menjadi andalan. Walaupun semua orang mengakui bahwa efikasinya buruk, banyak efek samping, demam, mual, depresi, pasien dengan trombositopeni, walaupun sudah berkembang adanya pegylated interferon, efek samping itu tetap terjadi. Nah, lalu muncullah DAA awal, telaprevir, boceprevir. Tapi itu pun efikasinya walaupun lebih baik, tidak memuaskan. Nah, 2013-2014 kita mulai mengenal sofosbuvir, simaprevir. Sehingga kalau kita lihat di majalah Hepatologi 2013,
adanya direct antivirals ini dianggap sebagai new horizons untuk Hep C, untuk hepatitis C. Nah, seperti lazimnya dunia farmasi, kemunculan sebuah produk akan diikuti juga oleh usaha dari brand lain atau dari produsen lain sebagai saingannya. Ini wajar tentunya. Jadi kalau kita lihat setelah Simvaprevir muncul Sofosbuvir, kemudian ada Daclatasvir, ada Favipiravir, ada Levetiracetam, ada Velpatasvir yang boleh dikatakan muncul belakangan dengan hasil yang lebih baik. Gambar tadi menunjukkan bahwa tiap tahun ada saja obat baru muncul dengan profil lebih baik. Sehingga yang selalu saya tunjukkan, guidelines dengan cepat berubah, yang harusnya per 5 tahun, 7 tahun, 2014 WHO revisi, 2016 WHO revisi, 2018 muncul WHO revisi lagi. Amerika juga begitu, ada revisi 2017, dari 2014 akhirnya dikebut, 2018 muncul, 2019 muncul. Yang lebih rajin adalah ISL dari Eropa, sehingga mereka menyebutnya sebagai living guidelines, yaitu guidelines yang tiap tahun ya udah akan berubah saja. 2014, 2015, 2016, 2018, lalu 2020 kalau kita lihat tulisannya ISL recommendation final update of the series. Saya nggak tahu kenapa mereka yakin final ya. Apa beneran final? Jangan-jangan nanti 2 tahun ada lagi. Tapi yang jelas buat pasien dan buat klinisi, ini kita nikmati dengan hasil kesembuhan yang tinggi. Jadi kita puas memberikan obat kepada pasien, pasien juga puas mendapat terapi yang menyembuhkan. Di mana dengan adanya DA generasi baru ini, kesembuhan lebih dari 95%. Sehingga prinsipnya hepatitis C ini adalah penyembuhan. Lalu WHO mencanangkan tahun 2030 sebagai tahun eliminasi hepatitis C. Nah, dengan eliminasi kemungkinan hepatitis C ini akan menjadi sejarah. Sehingga mungkin nanti suatu saat seorang dosen di Unpad akan bilang, dulu di Bandung pada saat Dr. Begawan jadi ketua PPHI, ada penyakit namanya hepatitis C. Sekarang kita tidak kenal, tidak pernah lihat penyakitnya, mari kita lihat saja foto Dr. Begawan. Atau mungkin waktu itu sudah Profesor Begawan. Nah, saya masuk pada bagian kedua, yaitu direct acting antivirals. Saya mulai dari virus hepatitis C. Ini adalah virus RNA yang berukuran kecil, ada 6 genotype, blood-borne virus, jadi menyebar melalui darah, dan kemudian dalam fase penyebaran atau replikasinya, kita kenal 8 siklus, mulai dari entry, endositosis, translasi, kemudian replikasi, packaging lagi, dan kemudian rilis. Dan ini genomnya. Nah, bagian dari genom inilah, non-structural protein inilah yang kemudian menjadi target untuk pengobatan. Jadi ada 3 bagian penting ya dari non-structural protein, yaitu NS3, NS4A, kemudian NS5A, dan NS5B. Jadi masing-masing ada kelompok obatnya yang bekerja pada titik tertentu. Sehingga nanti kalau kita memberikan kombinasi, harus kombinasi dari titik yang berbeda, bukan pada titik yang sama. Jadi NS5B yang terkenal adalah Sofosbuvir, NS5A yang terkenal adalah Levetiracetam dan Velpatasvir yang akan kita bahas hari ini. Dan kemudian untuk protease inhibitor adalah Bezaprevir, Foxilaprevir. Foxilaprevir ini menjadi andalan nanti kalau pasien mengalami resistensi dengan obat-obat yang sudah banyak beredar. Jadi dikatakan di sini bahwa terapi hepatitis C ini sudah ideal. Kenapa ideal? Karena SVR-nya tinggi, kesembuhannya tinggi. Karena bisa diberikan secara oral. Tadinya kan harus disuntik 3 kali seminggu. Lalu ada kemajuan disuntik 1 kali seminggu. Karena efek sampingnya rendah. Lalu durasi terapi singkat. Dulu pengobatan 1 tahun.
sekarang bisa 24 minggu, lalu diperpendek lagi bisa 12 minggu. Bahkan para ahli mencari bisa nggak ya jadi hanya 8 minggu. Yang jelas juga tersedia, percuma obatnya bagus tapi tidak tersedia di negara kita. Dan kemudian harganya murah. Untuk kita mungkin murah dalam tanda kutip, tapi ini jauh lebih murah daripada yang beredar versi original di negara-negara barat. Untuk informasi, awal beredar kombinasi sofosbuvir untuk 3 bulan menghabiskan biaya sekitar 1,2 miliar. Tapi harga itu sudah sekarang makin turun dan makin turun. Ternyata masalah mudah, poten, dan lain-lain akhirnya belum cukup untuk membuat puas. Karena kemudian DAA ideal ditambah lagi, yaitu yang pan-genotipik, yang bisa menghajar semua genotype dari virus. Jadi dikatakan lagi, dari semua itu yang ideal lagi adalah kalau bisa pan-genotipik. Jadi semua genotype bisa diobati dengan obat yang sama, dan lebih bagus lagi kalau obat itu satu saja gitu. Kalaupun dia kombinasi jadi satu, jadi pasien mudah meminum obatnya. Apa itu DAA pan-genotipik? Yaitu obat yang bekerja pada semua genotype. Mungkin ada perbedaan antara genotype 1 dan genotype 3. Misalnya mungkin dia kuat pada genotype 1 tapi lebih lemah untuk genotype 3. Tapi tetap harusnya SVR-nya tinggi. Jadi diharapkan SVR yang tinggi walaupun tidak sebanding. Nah, saya ingatkan lagi bahwa dulu waktu kita berikan interferon itu mempunyai kelemahan pada genotype 1. Keberhasilannya hanya sekitar 60% pada penelitian Dr. Andri. Dan dia kuat pada genotype 3. Nah, sekarang dengan DAA, justru sebaliknya, dia kuat pada genotype 1, tapi malah lemah pada genotype 3. Saya ulang lagi, pada saat ini yang kita kenal dalam praktek sehari-hari, genotype itu ada 6 dan bervariasi pada masing-masing negara. Ada negara yang dominan genotype 4, ada yang dominan genotype 3, tapi Indonesia lebih dari 70% dari data yang dikumpulkan di berbagai center dominan genotype 1. Jadi waktu masa interferon buat kita itu masalah. Tapi pada masa DAA saat ini buat kita ini keuntungan karena bisa mengobati sebagian besar virus hepatitis C yang genotype 1. Secara garis besar, antivirus yang beredar adalah dua kelompok ini, kombinasi sofosbuvir dan klatasvir yang diminum dua jenis ini sekaligus, atau fixed dose combination, yaitu velpatasvir sofosbuvir. Jadi kembali andalannya sofosbuvir 100 mg dengan velpa sofosbuvir 400 mg dengan velpa 100 mg. Nah, apa itu sofosbuvir velpatasvir? Jadi kalau kita lihat namanya buvir di dalamnya, sofosbuvir, berarti itu NS5B inhibitor. Ada velpatasvir, berarti itu NS5A inhibitor. Nah, keuntungan obat ini adalah dua molekul ini digabung menjadi satu. Nah, seperti biasa kita tahu sekarang bahwa sebelum obat diedarkan, di-approve, diperbolehkan, digunakan oleh para klinisi, tentunya harus diteliti fase 1, fase 2, fase 3, dan kemudian akan dipublish, supaya kita semua bisa melihat kelemahan atau kelebihan dari obat tersebut. Nah, untuk sofovelpa, studi yang dilakukan adalah Astral, dan dipublish Astral 1, 2, 3, 4 di New England Journal of Medicine. Mulai tadi kalau kita lihat pada tahun 2015. Nah, Astral 1 kita lihat pemberian terapi pada pasien hepatitis C kronik, genotype 1, 2, 4, 5, 6. Tolong perhatikan genotype 1, 2, 4, 5, 6. Tidak ada 3. Kemana 3? 3 disimpan dulu. Nah, hasil dari terapi ini yang membandingkan sofosbuvir velpatasvir dengan placebo, kita lihat angka kesembuhannya di atas 98%.
genotype 1, genotype 2, genotype 4, 5, 6, pada sirosis yang pernah diobati, semua menunjukkan hasil yang bagus. Ini Astral 1. Astral 2 untuk genotype 2 membandingkan Sofofelpa dengan sofosbuvir dengan ribavirin. Hasilnya kalau kita lihat sofosbuvir velpatasvir hampir 100%. Ini genotype 2, 99%. Pada pasien sirosis juga hasil menunjukkan hasil yang baik. Astral 3 khusus untuk genotype 3. Tadi saya katakan kelemahan adalah genotype 3. Lebih rendah tapi masih di atas 90%, yaitu 95,3%. Pada sirosis kalau kita lihat 91%, jadi masih di atas 90% kalau diberikan sofosbuvir velpatasvir. Astral 4 ini untuk decompensated, jadi sirosis dengan CHILD-2B, jadi bukan lagi CHILD-2 A, sirosis dengan CHILD-2B. Dicoba Sofofelpa diberikan 12 minggu, atau Sofofelpa plus ribavirin 12 minggu, atau Sofofelpa diberikan selama 24 minggu atau 6 bulan. Nah, rata-rata hasilnya baik kalau kita lihat pada dekompensata, tapi tolong perhatikan ini pada genotype 3. Sekali lagi, kelemahan obat ini adalah genotype 3 dan sirosis. Ternyata pada dekompensata, yang ideal adalah memberi Sofofelpa ribavirin selama 12 minggu. Jadi ada penambahan ribavirin, itu bisa diberikan selama 12 minggu. Memberi lebih lama 24 minggu tanpa ribavirin hasilnya tidak terlalu bagus. Sekali lagi ini adalah dekompensata. Nah, pada dekompensata ini terlihat perbaikan CHILD-2, perbaikan MAD score. Nah, jadi kalau digabung Astral ini 1 sampai 5 semua menunjukkan hasil yang baik dalam tata laksana hepatitis C dengan SVR dengan hasil yang jauh di atas interferon, jauh di atas pembandingnya pada saat studi ini dilakukan. Oleh karena itu, Sofofelpa disebut sebagai obat pangenotype. Nah, ini sebuah tulisan yang melakukan systematic review dan meta-analisis terhadap obat-obat pangenotype. Peneliti ini sebetulnya membuat ini dalam rangka persiapan guidelines WHO 2018. Nah, kemudian hasil review ini kemudian dipublish. Kita lihat Sofofelpa pada genotype 1 mendapatkan SVR 96%, pada genotype 2 99%, pada genotype 3 89%, kemudian pada genotype 4 99%. Pada sirosis, Sofofelpa genotype 1 90%, pada genotype 2 86%, pada genotype 3 86%, genotype 4 88%. Dengan tingkat keamanan yang tinggi dan boleh dikatakan tidak ada yang stop obat karena tidak tahan. Nah, oleh karena itu penulis ini yang disupport oleh WHO mengatakan penggunaan pangenotype ini harusnya dilakukan secara global. Sehingga dampaknya kalau kita lihat pada guidelines WHO ini, pada pasien-pasien yang diberikan direct acting antiviral dewasa 18 tahun, dianjurkan, direkomendasikan untuk menggunakan pangenotype DAA. Apa itu pangenotype DAA? Yaitu obat-obat yang memberikan SVR lebih dari 85% pada semua genotype. Lebih dari 85%. Dan itu berhasil dicapai oleh Sofofelpa. ISL kalau kita lihat, tadi saya katakan final update dari ISL, menuliskan di situ yang dianjurkan adalah sofosbuvir velpatasvir atau glesaprevir dan pebrentasvir. Jadi kombinasi dua obat ini yang dianggap sebagai pangenotype. Nah, sebagai acuan tentunya kita lihat rekomendasi terapi. Dari WHO, dari ISL mengatakan kalau dicek genotype, ya kita lihat apakah sirosis, non-sirosis, dan sebagainya. Tapi saat ini kita cenderung untuk tidak mengecek genotype. Bahkan di Jakarta saat ini beberapa lab, Prodiam misalnya, sudah tidak menyediakan lagi pemeriksaan genotype. Jadi kita akan kesulitan untuk memeriksa genotype. Oleh karena itu yang berlaku adalah
simplifikasi, memberi sofofelpa 12 minggu tanpa pemeriksaan genotype pada pasien yang tidak sirosis atau pada pasien yang compensated sirosis. Yang berbeda tadi adalah pada decompensated. Bagaimana dengan Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia? Kita punya 2017, kita anjurkan 12 minggu pada tanpa sirosis, kemudian pada kompensata 12 minggu, tapi kalau pasien ini genotype 3 ditambahkan ribavirin, pada dekompensata kita menuliskan plus ribavirin 24 minggu. Ini agak berbeda dengan WHO yang memperbolehkan lebih pendek menjadi 12 minggu kalau menambahkan ribavirin. Nah, ini beberapa slide terakhir. Jadi mengobati hepatitis C sudah sangat simpel. Kalau ada pasien dengan hepatitis C, jadi didapati anti-HCV positif, cek HCV RNA. HCV RNA terdeteksi, berikan antivirus. Tentunya yang ideal adalah pangenotype. Jadi kita tidak cek genotype lagi. Terapi selesai, 12 minggu kemudian dicek HCV RNA untuk melihat apakah terapi itu sukses atau tidak. Dan boleh dikatakan dari data program nasional hepatitis C, angka kesembuhan itu sekitar 97%. Jadi hanya 3% yang gagal. Akhirnya sebagai kesimpulan, saya sampaikan bahwa terapi DAA harus diberikan pada setiap pasien hepatitis C agar mencapai kesembuhan. Ada yang mengatakan bahwa hak asasi pasien untuk mendapat DAA, pasien hepatitis C. DAA pangenotipik membuat terapi lebih simpel, hingga keberhasilan menjadi lebih tinggi. Dan sofosbuvir velpatasvir merupakan DAA pangenotipik dengan respons terapi tinggi. Demikian penyampaian saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Prof. di bawah. Terima kasih.